kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika, Program Studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Saya, Doni Nur Hamsyah, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Pajajaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi pengolahan data SPSS bagian pertama. Berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi pengolahan data SPSS. Pada kesempatan kali ini, pada pengenalan SPSS tahap 1 ini, saya akan mencoba mengenalkan kepada Anda tentang fitur-fitur dasar pada aplikasi pengolahan data SPSS. Untuk video kali ini, saya menggunakan SPSS versi 21. Anda bisa menggunakan SPSS versi berapapun, karena pada prinsipnya, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut sama. Untuk menggunakan aplikasi pengolahan data SPSS, kita harus mengenal fitur-fitur dasar penting utama yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu seperti yang saat ini sudah ditampilkan di dalam layar, kita harus mengenal terkait dengan variable view. Anda bisa melihat ke pojok kiri bawah kursor saya. Ini adalah variable view. Variable view ini digunakan untuk menambahkan variabel ke dalam lembar kerja kita, agar kita bisa menginput seluruh data variabel dari penelitian kita. Pada bagian variable view ini, kita mulai menentukan terkait dengan judul kolom sampai ke kejelasan-kejelasan ke belakangnya. Misalnya, kita memiliki sebuah penelitian dengan variabel jenis kelamin dan usia. Maka, untuk menamai kolom yang di atas seperti ini, misalnya pada tabel, kita harus memberikan nama melalui menu variable view ini. Tadi yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, kita harus memberikan di bagian name ini. Pastikan pada bagian name ini Anda tidak menggunakan spasi, karena pada aplikasi ini tidak mengizinkan Anda pada bagian name menggunakan spasi. Sehingga alternatifnya Anda bisa menyingkat, misalnya tadi jenis kelamin dijadikan JK, atau Anda bisa menggunakan bantuan underscore. Dalam hal ini saya akan mencontohkan jenis underscore kelamin. Maka seperti ini diizinkan oleh SPSS. Kemudian kita pindahkan ke sebelah, maka otomatis data-data di sampingnya akan terisi seperti ini. Pada bagian tipe, ini kita bisa sesuaikan apa bentuk dari data yang akan kita input ke dalam SPSS. Jika berupa angka, maka kita pilih yang numerik. Namun jika berupa kata, maka Anda bisa memilih string. Anda juga bisa menyesuaikan dengan data yang Anda miliki. Di sini sudah tersedia beberapa pilihan yang dapat Anda pilih. Pada kesempatan kali ini, saya memilih yang numerik, karena datanya berupa angka. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian width, ini adalah berapa spasi atau berapa digit data yang ada di dalam penelitian kita. Ini bisa Anda sesuaikan. Kemudian desimal, ini bisa Anda kosongkan jika data Anda tidak ada desimalnya. Kemudian di bagian label, nah ini adalah alat bantu yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan dari name ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di name ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi, atau dalam hal lain kita sebaiknya menggunakan singkatan saja. Nah, aplikasi ini menyediakan tempat bagi kita untuk menjelaskan arti dari name tersebut, yaitu di bagian label. Kita bisa menjelaskan, misalnya, kita akan menjelaskan bahwa jenis underscore kelamin itu merupakan jenis kelamin responden. Ini bisa Anda sesuaikan. Kemudian pada bagian value, nah ini kita bisa nanti sesuaikan. Dalam hal ini, saya mencoba memberikan kode, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, untuk merubah kode tersebut menjadi sebuah deskripsi, misalnya 1 sama dengan laki-laki dan 2 sama dengan perempuan, kita bisa gunakan menu value ini. Caranya, kita klik titik 3 yang ada di samping ini, kemudian pada bagian value kita isi sesuai dengan kode yang sudah kita buat.
Contohnya adalah 1, misalnya labelnya adalah laki-laki, kemudian kita add, kemudian 2, labelnya adalah perempuan. Jangan lupa untuk di-add ini bisa Anda sesuaikan dengan pengkodean yang Anda buat dalam penelitian Anda. Setelah ini kita bisa oke. Nanti kita akan lihat apa fungsi dari value ini. Kemudian di bagian missing ini dibiarkan saja. Kolom juga dibiarkan saja. Align ini Anda bisa pilih rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Kemudian pada bagian measure, ini dibiarkan saja. Nanti akan otomatis menyesuaikan dengan data kita. Berikutnya, tadi saya juga punya variabel usia. Jadi kita bisa ketik usia, atau U saja. Kemudian di tipenya numerik, karena dia berupa angka. Width-nya biarkan saja 8. Desimalnya kita bisa nolkan. Di bagian label kita bisa jelaskan bahwa ini adalah usia responden. Kemudian pada bagian value, ini bisa kita berikan value, misalnya Anda mengkategorikan usia berdasarkan WHO misalnya. Anda bisa menggunakan menu value ini. Tapi dalam hal ini saya tidak akan menggunakan ini. Kemudian missing dan kolom dibiarkan, lainnya bisa rata tengah, dan measure dibiarkan saja. Ini adalah variable view. Semoga bisa dipahami terkait yang variable view. Kemudian, fitur berikutnya yang harus kita kenali agar kita bisa menggunakan aplikasi SPSS ini adalah di bagian data view. Anda perhatikan kursor saya di bagian kiri bawah, kita klik yang data view. Maka di sini, judul dari kolom akan otomatis diberikan nama sesuai yang kita input pada variable view tadi. Jenis underscore kelamin dan usia. Jadi itulah fungsi dari variable view. Untuk menambahkan variabel sehingga judul kolom di sini akan diberikan nama sesuai yang kita input ke dalam variable view tadi. Nah, pada lembar kerja data view, silahkan Anda bisa memasukkan data Anda ke dalam data view ini. Misalnya, jenis kelamin tadi kita menggunakan kode 1 dan 2, jadi datanya adalah 1, kemudian 2 misalnya. Kemudian usia, saya memiliki responden misalnya usia yang 20 tahun, kemudian usia yang 50 tahun misalnya. Nah, ini adalah di bagian data view. Lantas, bagaimana kita menggunakan fungsi dari value tadi, gitu ya? Nah, kita bisa mengarahkan kursor ke bagian sini, ke bagian value label. Kita klik yang value label, maka akan berubah. Anda perhatikan di jenis kelamin, ketika saya klik value label, maka dia akan otomatis berubah menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi itulah fungsi dari value yang ada di variable view tadi. Ya, untuk fitur berikutnya yang harus Anda ketahui yaitu di bagian file. Di bagian file ini adalah fitur penting yang harus Anda ketahui, di mana Anda bisa membuat lembar kerja baru, membuka data yang sudah ada, kemudian Anda juga bisa menyimpan data yang Anda kerjakan dan mengekspor atau mengconvert dari output SPSS menjadi misalnya dalam bentuk Microsoft Word atau Excel. Atau Anda juga bisa mencetak atau memprint data yang Anda miliki. Ini adalah fitur file yang harus Anda ketahui. Kemudian fitur yang dasar lainnya adalah di bagian transform. Di bagian transform yang sering digunakan yaitu di bagian recode into same variables atau recode into different variable. Nah, kedua hal ini berguna untuk memberikan penamaan atau pengkodean baru dari variabel yang sudah kita miliki. Namun, saya rekomendasikan Anda untuk menggunakan yang recode into different variables agar variabel asli yang sudah kita input tadi tidak hilang, sehingga kita masih bisa melihat arsipnya di dalam lembar kerja kita. Kita akan mencontohkan fungsi dari recode into different variable, silahkan kita klik. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba mengkategorikan usia responden, sehingga Anda pilih usia responden, kemudian kita pindahkan ke kanan menggunakan panah ini. Maka di kotak sebelah kanan akan muncul usia, tanda panah, kemudian tanda tanya. Nah, ini langkah berikutnya yaitu kita langsung masuk ke output variables.
kita ketik nama yang baru. Kalau tadi usia, sekarang kita berikan nama usia, misalnya underscore cut. Apa itu usia underscore cut? Kita berikan label di sini, yaitu kategori usia responden. Kemudian langkah berikutnya, jangan buru-buru Anda klik change. Jadi sebelum Anda klik change, Anda harus klik yang Alt and New Values. Klik Alt and New Values, misalnya kita menggunakan rentang umur, Anda bisa sesuaikan dengan teori, karena saya hanya contoh, misalnya Anda ingin mengkategorikan usia misalnya rendah, lebih rendah dari sekian misalnya. Jadi Anda bisa menggunakan yang lowest, atau misalnya lebih tinggi daripada, Anda bisa menggunakan yang highest, atau Anda juga bisa menggunakan range sebagai rentang. Misalnya, kita menggunakan lowest yang pertama kali. Misalnya kita yang kurang dari 21 tahun, kita kode 1 ya, value-nya 1, kita add, kemudian yang di atas misalnya 21, kita berikan value 2. Kemudian kita add. Setelah itu, kita bisa langsung klik continue. Ini bisa Anda sesuaikan dengan data Anda. Continue, kemudian Anda change. Perhatikan tanda tanya pasti akan berubah. Ya, awalnya tadi tanda tanya berubah menjadi usia cut. Setelah ini, kita bisa klik OK. Nah, ini adalah output dari SPSS. Semua pekerjaan kita akan tercatat di dalam output SPSS ini. Ya, ini sudah muncul variabel baru, yaitu usia underscore kategori. Anda bisa melihat di sini bahwa usia underscore kategori, dia angkanya 1 dan 2. Untuk merubah agar desimalnya hilang, kita bisa kembali ke variabel view. Kemudian di variabel yang ketiga ini, kita bisa merubah desimalnya menjadi 0. Kemudian, karena tadi kita berikan kode 1 dan 2, maka kita harus memberikan keterangan pada bagian value. Ya, 1 misalnya kita buat remaja, add, kemudian 2 misalnya adalah dewasa. Ini hanya contoh. Kemudian kita add. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita kembali lagi ke data view, maka otomatis akan berubah menjadi kata seperti ini, yaitu 1 remaja dan 2 dewasa. Sehingga tadi yang saya sampaikan, mengapa kita menggunakan record into different variable agar variabel yang asli tidak hilang, sehingga kita bisa maknai lebih dalam lagi. Ini adalah fitur yang penting di transform. Kemudian fitur penting lainnya adalah yaitu di analyze. Analyze ini adalah menu bar di mana kita melakukan analisis semua analisis yang akan kita lakukan pada aplikasi pengolahan data SPSS ini. Anda bisa melakukan analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat menggunakan menu analyze ini. Demikian penjelasan tentang penggunaan aplikasi pengolahan data SPSS. Jika ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pokok bahasan ini, silakan tuliskan pada kolom komentar atau forum diskusi yang telah disediakan pada Learning Management System LIV Unpad. Sampai bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih.